Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Diki Setiawan, mahasiswa Win 1 Tulungagung dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Materi ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan manusia. Yang kedua, mengenal negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, interaksi antar negara ASEAN. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Wilayah Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan dan gunung berapi yang tinggi. Asia Tenggara secara geografis dapat dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Maritim. Asia Tenggara Daratan terdiri atas Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Dan Asia Tenggara Maritim terdiri atas Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Timur Leste, dan Filipina. Asia Tenggara Daratan relatif stabil dan merupakan daratan tua. Adapun Asia Tenggara Maritim sangatlah dinamis karena di sana bertemu 2 lempeng benua besar, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, ditambah dengan lempeng Filipina yang lebih kecil. 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, baru terpisah dari daratan Asia sekitar 10.000 tahun yang lalu, akibat naiknya muka air laut, akibat mencarinya zaman es. Lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia bertemu pada busur cekungan yang memanjang ke selatan dari Teluk Bengal di barat Myanmar dan Thailand, selanjutnya memanjang ke barat Sumatera, lalu membelok ke timur membentuk Palung Jawa yang memanjang ke selatan Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara. Akibatnya gempa sering terjadi di daerah-daerah sekitar. Pulau Jawa adalah pulau dengan gunung berapi terbanyak di Asia Tenggara dan dunia. Kondisi keruangan Asia Tenggara seperti di atas terus mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor alam. Faktor-faktor alam perubahan antar ruang antara lain iklim, tanah, geologi, morfologi, dan flora fauna. Ternyata faktor alam juga dapat menimbulkan interaksi dan mengakibatkan terjadinya perubahan ruang. Perubahan akibat faktor alam bukan hanya terjadi di daratan tetapi juga di laut dan udara. Bahkan di dalam lapisan-lapisan kulit bumi. Waktu atau lamanya perubahan tersebut tidak terhitung lamanya, bahkan terus berlangsung hingga waktu yang tak terhingga. Ruang atau wilayah juga mencakup lapisan batuan atau tanah sampai pada kedalaman tertentu yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Bila pengaruhnya positif disebut sumber daya, tetapi bila negatif dipandang sebagai kendala atau bencana. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, dan informasi dari wilayah asal menuju wilayah tujuan. Perbedaan karakteristik ruang menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dan ruang lainnya. Hal ini terjadi karena ada beberapa kebutuhan hidup yang hanya dapat dipenuhi dari ruang lain. Sebagai contoh, wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran dan buah-buahan, sedangkan wilayah pesisir menghasilkan ikan dan garam. Penduduk wilayah pesisir membutuhkan sayur dan buah-buahan, sedangkan penduduk pegunungan membutuhkan ikan dan garam. Kemudian 2 wilayah tersebut saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Perubahan alam lebih banyak terjadi sebagai akibat proses alami. Perubahan karena proses alami memerlukan beberapa waktu yang lebih panjang dari proses perubahan yang dilakukan manusia. Namun, dapat juga proses perubahan alami yang terjadi secara tiba-tiba, yaitu disebut bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung api, tsunami, badai, dan gempa bumi. Adapun bencana alam yang sering melanda kawasan ASEAN adalah banjir. Yang kedua, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia.
Selain karena faktor alam, perubahan ruang dan interaksi antar ruang juga dapat terjadi karena faktor manusia. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia didorong oleh pengaruh perkembangan iptek, kegiatan ekonomi, politik, serta konservasi lahan, pertanian, ke industri dan permukiman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Thailand, yang keempat Brunei Darussalam, yang kelima Filipina, yang keenam Kamboja, yang ketujuh Laos, yang kedelapan Myanmar, yang kesembilan Singapura, dan yang terakhir yaitu Vietnam. Selanjutnya yaitu interaksi antar negara ASEAN. Yang pertama yaitu kerjasama sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan antar negara ASEAN. Kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya diselenggarakan dalam sektor kebudayaan dan penerangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut merupakan pusat-pusat penelitian yang dikembangkan oleh negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu Pusat Penelitian dan Latihan Biologi Tropika atau Biotrop yang berada di Bogor, Indonesia. Yang kedua, Pusat Penelitian dan Latihan Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika Reksam yang berada di Malaysia. Pusat Penelitian dan Ilmu Pertanian Syiarca di Manila, Filipina. Pusat Penelitian dan Latihan Bahasa Inggris RELSA di Singapura. Pusat Penelitian dan Ilmu Pengobatan Daerah Tropika Tromed di Bangkok, Thailand. Untuk mendukung kerjasama di bidang sosial budaya, dibentuklah Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC. Salah satu sasaran yang ingin dicapai melalui pilar ASCC adalah memperkokoh rasa kekitaan dan rasa solidaritas sesama warga ASEAN. Sebagai salah satu upaya mewujudkan terbentuknya ASCC ialah ASEAN telah menyusun suatu cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN yang telah disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand. Selanjutnya yaitu kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi itu menyangkut bidang perdagangan intraregional, industri, energi, makanan, pertanian, kehutanan, keuangan, transportasi, perhubungan, dan pariwisata. Wujud kerjasama itu adalah ditandatanganinya ASEAN PTA atau Preferential Trading Arrangement yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan perdagangan antar negara ASEAN. Kemudian disetujui deklarasi Singapura yang berisi bahwa ASEAN bebas dari tarif dan perdagangan atau AFTA. Selanjutnya yaitu kerjasama di bidang politik. Pada awal berdirinya, ASEAN tidak menyelenggarakan kerjasama di bidang politik, namun perkembangannya kerjasama dalam bidang politik dirasa penting. Berikut merupakan bentuk perjanjian antar negara ASEAN. Yang pertama, deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral. Dengan adanya perjanjian ini menjadikan negara-negara ASEAN dapat melakukan pembangunan dalam suasana damai. Yang kedua, Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Perjanjian ini untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Perjanjian ini bertujuan mewujudkan kawasan Asia Tenggara bebas nuklir. Selain itu, juga bertujuan untuk mendorong perdamaian serta kedamaian internasional. Yang D, kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan dimulai dari pembentukan organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Kemajuan kerjasama ASEAN di bidang pendidikan antara lain ditandai dengan disepakatinya deklarasi penguatan kerjasama di bidang pendidikan melalui CAAM-II Declaration on Strengthening Cooperation on Education to Achieve an ASEAN Caring and Sharing Community pada KTT ASEAN ke-15 di Hua Hin, Thailand.
Penguatan kerjasama pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun global. Nomor 2 yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan. Yang pertama, pengaruh di bidang ekonomi. Setiap manusia pasti ingin memenuhi semua kebutuhan dalam hidupnya karena pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup. Dalam hal memenuhi kebutuhannya, manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Pola interaksi antar ruang dapat berubah ketika suatu ruang mengalami perubahan. Perubahan ruang tersebut dapat menuju ke arah positif, tetapi juga dapat berakibat negatif. Perubahan ruang yang berakibat negatif umumnya disebabkan oleh bencana alam yang merusak kondisi ruang yang bersangkutan. Yang B. Pengaruh di bidang sosial. Dalam kehidupannya, manusia dituntut untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Hal itu karena secara kodrat manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang berdampak pada bidang sosial dilihat pada pengembangan pariwisata. Pariwisata dapat menciptakan pertukaran budaya dari wisatawan dengan masyarakat setempat melalui interaksi sosial. C. Pengaruh di bidang budaya. Interaksi antar ruang yang terjadi berpengaruh terhadap aspek budaya. Hal itu terjadi karena adanya interaksi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda antar wilayah. Pengembangan pariwisata juga berdampak pada bidang budaya. Perkembangan pariwisata dapat memberikan dampak yang positif terhadap kebudayaan. Di sisi lain akan terjadi akulturasi kebudayaan karena adanya interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan. D. Pengaruh di bidang politik. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang pada sisi lain juga berdampak pada bidang politik. Contohnya yang mudah dilihat adalah dampak pembangunan jembatan atau infrastruktur lainnya di daerah perbatasan. Jembatan yang menghubungkan dua daerah menciptakan keseimbangan dalam hal politis dan memperkuat pertahanan nasional. Pembangunan jembatan merupakan wujud pemerataan pembangunan antar daerah. Jembatan juga mempengaruhi bentuk prestasi atau tolak ukur kemajuan suatu negara. E. Pengaruh di bidang pendidikan. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Kondisi berbeda berpengaruh terhadap pendidikan. Contoh, di daerah pegunungan akan sulit menemukan sekolah karena kondisi daerah tersebut yang sulit diakses sehingga penduduknya harus pergi ke daerah lain. Biasanya daerah dataran rendah banyak didirikan sekolah-sekolah. Baik, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.